Oke. Oke, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, anak-anakku sekalian, ketemu lagi dengan Bu Guru. Kali ini kita akan belajar melanjutkan tema 2, subtema 1, pembelajaran 6. Oke, tetap semangat ya, disiapkan buku kalian. Kita masuk pada hari ini tuh hari apa ya? Oh, beda-beda ya, tergantung nanti yang nonton. Kalau sekarang sih harinya hari Senin. Oke, tetap semangat di hari Senin. Lanjut. Oke, bukunya kayak gini nih teman-teman. Menyayangi tumbuhan dan hewan. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 6. Muatan yang kita bahas hari ini itu adalah bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Untuk bahasa Indonesia, seperti apa yang harus kita bahas? Ada 2 poin. Yang pertama itu menceritakan kembali isi dongeng dalam bentuk gambar. 2, menuliskan perbuatan baik yang ada pada isi dongeng. Maaf, kecepatan nih Bu Guru. Nah, buka halaman 43 sampai 51. Di bahasa Indonesia ini cerita, menceritakan kembali isi dongeng dalam bentuk gambar. Kalian pernah kan sering mendengar dongeng ya? Kalau Bu Guru zaman dulu itu belum ada internet, teman-teman. Kalau mendengar dongeng itu di radio, yang paling terkenal itu adalah namanya RRI. Di radio RRI itu nggak ada yang namanya gambar, cuman dengerin suara. Senengnya banget ketika mendengarkan dongeng tuh, seneng-seneng banget zaman dulu. Tapi sekarang kalau kita denger dongeng itu sudah ada gambarnya, macam ini nih yang ada di YouTube itu kan. Nah, macam yang kalian ini lihat Bu Guru ngomong ini ya, gitu. Tapi ngomongnya Bu Guru ini bukan ngomong ngawur ya, tapi ngomong pembelajaran ya teman-teman. Oke, ini menceritakan di halaman 43 mengenai Dayu yang senang dengan dongeng menceritakan kebaikan. Seperti apa yang diceritakan oleh ayahnya Dayu? Yuk kita lihat di halaman 44. Lanjut, cus. Nah, pertama nih ceritanya, ada seorang petani. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya itu patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Senengnya ya kalau mendengar berita itu, cerita dongeng ini. Nah, pada gambar yang ini menceritakan beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Nah, burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. 3 buah. Pernah kan lihat biji semangka? Kecil banget ya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu burung itu pun pergi. Terbang lah ya. Kalau terbangnya burung itu kan pergi itu kan terbang ya. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Terima kasih burung, kamu sudah memberikan aku 3 biji semangka. Sama-sama. Mungkin bahasanya seperti itu, ini ditambahi Bu Guru aja. Kan Bu Guru boleh bebas berimajinasi kan? Ya. Kenapa? Karena yang namanya dongeng itu sebuah cerita yang itu tidak sesuai kenyataan, hanya imajinasi atau khayalan kita semata, atau khayalan penulis. Nah, ini ada sebuah khayalan ini dongeng. Ini kita lanjut ke gambar ketiga. Besoknya sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama pohon itu semakin besar. Akhirnya pohon semangka berbuah. Coba bayangin ya, semangka-semangka yang dijual di pinggir jalan di atas pickup tuh, di meja yang besar-besar tuh, gede banget ya, seger banget itu. Nah, andai kata itu tumbuhnya sebanyak itu, menyenangkan kan kita lihatnya. Nah, sama petani itu juga sangat senang melihat buah semangkanya tumbuh dengan subur, dengan banyak lebat buahnya. Kita lanjut di gambar keempat. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, dia penasaran ya, berarti ya pengen makan itu semangkanya gede-gede banget. Menyenangkan melihatnya. Mungkin seperti itu. Pada saat dia membelah buah semangka yang pertama,
keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Ting 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 ting, kling celing celing celing. Nah, petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Bagaimana mungkin? Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Nah, lebih kaget lagi nih. Yang berawal itu emas, yang kedua bahan bangunan. Bayangkan ya, bahan bangunan itu kayak bata, pasir mungkin ya. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Nah, seperti apa? Nah, gambar yang kelima ini. Nah, ini akhirnya karena kebaikan dan ketulusan petani itu sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Di halaman 45 ya. Nah, ini ada soal nih, buatlah gambar yang menceritakan dongeng petani yang baik hati. Nah, sudah dikasih contoh Bu Guru yang sejak awal tadi kan, ada 5 gambar. Nah, untuk kalian bisa mencarinya, searching di Google itu gambar petani yang baik hati itu macam-macam tuh, di YouTube juga ada, bisa kalian screenshot, atau kalian menggambar sendiri itu juga, alhamdulillah berarti bisa untuk melatih berkarya menggambar ya kan teman-teman. Nah, itu aja. Cus, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu halaman 47. Tulislah pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Seperti apa pesannya? Nah, ini menurut Bu Guru. Boleh jadi menurut kalian berbeda ya kan, tapi intinya sama, yaitu mengajarkan kebaikan. Nah, setiap perbuatan baik insya Allah akan selalu dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT. Niatkanlah melakukan kebaikan semata-mata karena Allah, karena itulah yang akan memuatkan dalam kondisi apapun. Kenapa kok harus diniatkan karena Allah? Iyalah teman-teman, anak-anakku, karena hidup ini bukan dongeng teman. Bolehlah kita bahas dongeng, tetapi hidup kenyataannya kita itu jangan berhayal. Biasanya di drakor itu kan, drama Korea itu, habis nolong orang yang ditolongnya tadi pura-pura menjadi orang yang rakyat jelata, ternyata dia adalah bos besar. Wah, itu drama, itu dongeng guys. Kenyataan hidup itu berbeda teman-teman ya, anak-anakku. Kita melakukan sesuatu itu harus diniatkan karena Allah. Kenapa? Karena kita kadang-kala melakukan suatu kebaikan belum tentu akan dibalas baik oleh orang lain itu ya kan. Kadang ada yang dibully, ada yang diejek, ada yang dicela ya kan. Syukur-syukur kalau dibalas baik, alhamdulillah lah. Kalau disyukur tidak dengan seperti yang diharapkan, kita terima kenyataan hidup ini guys, teman-teman. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, kita dibalas dengan yang tidak baik, itu adalah ujian bagi kita. Nah, kalau kita niat lurus karena Allah, insya Allah itu akan memuatkan hati kita, kondisi kita dalam keadaan apapun. Oke? Sekali lagi, niat karena Allah Ta'ala ya. Oke, lanjut. Tulislah perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati. Nah, ini contoh dari Bu Guru, mengambil beberapa aja. Itu sebetulnya banyak sekali ya perbuatan baik beliaunya ya, si petani tadi. Mengobati luka burung pipit, lalu melepasnya ke alam setelah sembuh, mengucapkan terima kasih saat menerima pemberian burung pipit meski sebuah biji dan lain-lain. Ya, banyak sekali. Oke, di halaman 48 sampai 49 kita masuk pada PPKN ya Bu, yaitu menggambarkan pengalaman mendoakan orang lain. Nah, ini contohnya nih, halaman 48. Mengapa sih, ini ada soal, mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya pada tanaman? Ya iyalah, karena makhluk hidup adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang juga membutuhkan kasih sayang, dan apalagi tumbuhan dan hewan semuanya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tanaman, hewan, nggak usah jauh-jauh lah. Kita kan suka makan bayam. Kalau nggak kita rawat bayam itu, gimana kita bisa menikmatinya, ya kan? Para petani, para penanam kebun-kebun sayur-sayur itu kan mereka juga merawat tanaman itu dengan penuh kasih sayang sehingga nyampe ke kita bisa memasaknya dengan suka hati kita. Oke, kita lanjut. Halaman 49. Gambarkanlah pengalamanmu bersikap baik kepada orang lain, khususnya saat mendoakan orang lain. Nah, ini contoh. Ini ada temanmu yang beragama non-muslim nih ya. Ini cara ibadahnya seperti ini. Nah, ini contoh satu lagi. Biasanya umat Islam itu meskipun tidak selesai sholat, selesai acara apapun, bersyukur itu biasanya berjamaah. Itu akan menguatkan
menguatkan ikatan batin antara sesama muslim. Ketika doa bersama walaupun situ tidak ada yang non muslim, itu menguatkan ikatan ukhuwah nasional kita, merasa saling sebagai manusia memiliki rasa kemanusiaan, saling memberi kasih sayang, membutuhkan satu sama lain. Nah, halaman 50 sampai 51 kita masuk matematika, yaitu membuat bentuk penjumlahan yang memiliki sifat pertukaran. Matematika halaman 49 sampai 50. Nah, ini contohnya tentang Dayu dan Siti yang mereka memiliki karung. Karung Dayu berisi 540 manggis, karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Nah, seperti contohnya ini ya. Ini berkaitan dengan materi yang kemarin, hampir sama ya, tinggal dibalik aja. Ini dijumlah kalau kamu nggak bisa dijumlah ke bawah ya, setelah itu ditulis ke samping seperti ini juga nggak apa-apa. Ini contoh aja. Nah, ini kan dibalik 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540, hanya bolak-balik aja, pertukaran, sifat pertukaran. Oke, lanjut. Ini ada soal di halaman 151. Nah, seperti ini. Oke, untuk jawabannya kalian hitung sendiri, ada 3 soal. Sesuai dengan kemampuan kalian, insya Allah bu guru kalian paham. Selama bekerja pelan-pelan, sabar, nggak usah menuntut lebih, tapi aku harus bisa gitu, nggak apa-apa, itu memang bagus teman-teman, tapi harus sabar. Untuk melakukan sesuatu kan penuh kesabaran ya kan, dan niat lillahi ta'ala. Oke, nah kesimpulan untuk tema 2 subtema 1 pembelajaran 6 ini apa sih sebetulnya? Yuk kita lihat. Bahasa Indonesia. Dongeng adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau khayalan. Contohnya petani yang baik hati, kancil dan buaya, penggembala dan biri-biri. Banyak ya, kita sering lihat di televisi tuh anak-anak ada cerita dari itu. Pada zaman dahulu, itu lagunya siapa? Aris. Nah itu ya, kartun tuh Ipin Upin juga ada tuh kan. Banyak sekali contohnya. Oke, bisa kalian lihat di buku atau di televisi atau di media yang lainnya. Unsur-unsur dongeng itu ada tema, ada tokoh, ada karakter, ada alur cerita, ada latar belakang tempat, amanat, pesan moral. Nah ini yang terpenting, ada pesan moral, majas, gaya bahasa dan sudut pandang dari si penulis itu. Nah jenis-jenis dongeng itu ada mitos, ada mite. Ini mitos itu kayak yang berhubungan dengan goib-goib itulah. Sage, fabel, legenda, parabel dan jenaka, cerita yang lucu-lucu. Oke. Lanjut untuk bahasa Indonesia, manfaat tumbuhan. Nah ini hampir lupa ya. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia yaitu sebagai sumber makanan, membuat udara sejuk, tempat berteduh, untuk peralatan rumah tangga, sebagai bahan baku pakaian, sebagai pewarna alami, dijadikan obat seperti daun sirih itu kan obat, dibuat kerajinan tangan, untuk keindahan, bahan baku industri. Akibat jika tumbuhan tidak dilestarikan, oksigen berkurang, terjadi banjir dan erosi, terjadi kekeringan, berkurangnya sumber makanan, terjadi pemanasan global dan kepunahan makhluk hidup termasuk kita itu bisa punah kayak dinosaurus. Punah dah, mati semua. Loh Bu, itu nanti lah jadi kiamat. Nah mungkin bisa jadi seperti itu. Ya kita lanjut. Mendoakan orang lain, pentingnya manfaat mendoakan orang lain itu termasuk sila ke-1 ketuhanan Yang Maha Esa. Memuatkan ikatan atau batin ukhuwah sesama makhluk Allah yang memiliki rasa kemanusiaan, agar doa menjadi chemistry, nyambung antara satu dengan yang lainnya, sehingga bisa menjadikan salah satu terkabulnya doa kebaikan untuk semua umat. Dapat tercipta kerukunan dan keamanan dan makin sayang antar manusia atau umat. Mendoakan orang lain dalam hal kebaikan. 1 ini ya. 2, dengan ucapan tidak menyakitkan. 3, menenangkan hati orang lain atas setiap keadaan apapun yang mereka alami. Oke. Untuk matematika tetap seperti tadi ya, yaitu pertukaran aja, dibolak-balik aja. Nah, itu aja dari Bu Guru. Jika ada kurang lebihnya, Bu Guru mohon maaf sekali lagi. Semoga kalian paham dengan apa yang disampaikan Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.